dalam dunia kehidupan manusia. Bilang saja ketika kita hidup atau mengingat kembali pada masa-masa perjuangan atau suku-suku peramu, seringkali hidup dalam sebuah kelompok yang saling mempertahankan integritas kehidupan sosial mereka, dan tatkala ketika mereka mendapatkan serangan atau mendapatkan tantangan yang datang dari luar, tidak dengan segan-segan untuk mempertahankan kelompok atau kehidupan sosial mereka. Dan itu adalah sebuah kehidupan yang dibangun dari perspektif kehidupan manusia yang mempertahankan jati diri sebagai manusia yang akan membangun kehidupan kebersamaan mereka. Tidak salah. Tetapi di dalam kehidupan manusia yang sosial itu sesungguhnya diberikan dan dianugerahkan akal pikiran untuk bagaimana membangun kehidupan sosial yang saling melengkapi, saling membutuhkan di dalam sebuah kebersamaan. Maka dalam perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kehidupan manusia itu, kita bilang saja dalam kehidupan bangsa Indonesia, ketika dijajah dengan kehidupan yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, bahkan bangsa Asia, lalu kemudian tokoh reformasi kita berdiri dan mengatakan penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Bung Karno katakan dalam proklamasinya, proklamator Indonesia. Artinya bahwa kehidupan kemerdekaan, kebebasan itu harus dijunjung sebagai bentuk daripada kehidupan manusia yang dianugerahkan akal dan pikiran yang sehat, bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat untuk tidak diselesaikan, tetapi sesungguhnya ada persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia itu harus diselesaikan secara damai dan kebersamaan. Walaupun demikian, kehidupan untuk mempertahankan kepribadian orang itu sering menimbulkan 1001 macam persoalan atau kehidupan yang tidak pernah terlupakan dari kehidupan manusia itu sendiri. Contoh, kalau orang melakukan tindakan atau perbuatan yang kemudian kita merasa tidak nyaman, ketika kita melakukan perbuatan baik dengan orang lain, lalu di waktu-waktu perjalanan hidup itu kemudian orang yang sama melakukan tindakan yang kemudian menyakiti hati kita, Bapak Ibu, tidak sedikit orang lalu berdiri dan mengatakan, apapun yang dia lakukan, kalau dia jual pasti saya beli. Iya ya Bapak Ibu, apalagi orang-orang Maluku yang terkadang dilihat dengan kuat perkasa, Maluku, Papua, Batak. Kalau orang Jawa itu engge-engge saja. Tetapi dengan keberadaan itu, apakah menjawab keterpanggilan kehidupan sebagai manusia sosial yang mencari kedamaian tadi, Bapak Ibu?
Maka dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai pada ayatnya yang ke-48, kita belajar dari kisah pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid, tetapi juga kepada seluruh orang percaya yang ada dalam kehidupan dunia ini. Dalam nats pembimbing kita tadi, ayatnya yang ke-48 bagian pembacaan firman tadi, di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maka pertanyaan bagi kita bersama ialah, kesempurnaan seperti apa yang harus dilakukan oleh setiap kehidupan manusia kita? Kalau pertanyaan demikian pasti menimbulkan multi tafsir bagi kita bersama. Kesempurnaan yang ada pada kita terkadang kita memahami dari perspektif kita, mempertahankan jati diri kita ketika orang lain melakukan perbuatan yang menyakiti hati kita. Kita berdiri dan mempertahankan apa yang menjadi kepribadian kita dengan tanpa tangguh-tangguh. Itu adalah hal kehidupan manusia yang tidak pernah melupakan apa yang menjadi prinsip-prinsip kemanusiaan yang mempertahankan kepribadian di atas segala-galanya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari prinsip itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Dikatakan tadi bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Allah melakukan segala prinsip dalam melayani kehidupan umat manusia dan alam semesta ini dengan tidak pernah untuk menghukum manusia itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi hal yang pertama yang dilakukan oleh Allah adalah kasih untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari tengah-tengah kehidupan keberdosaan. Kita belajar dari Alkitab, ketika manusia melakukan pemberontakan, jatuh dalam dosa, memberontak di hadapan Allah yang Maha Kudus, Allah mencari dan membalut kehidupan mereka, kendati pun mereka ada dalam pemberontakan. Dan Allah terus melakukan rekonsiliasi bagi kehidupan manusia yang terhilang dari kekudusan Allah. Dan karena itu pembelajaran kita di pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai pada ayatnya yang ke-48 mengisahkan bagaimana prinsip pelayanan dan panggilan kita di tengah-tengah kehidupan sebagai persekutuan orang-orang percaya yang memberitakan Kristus yang tersalib bagi dunia ini. Ketika dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati kita, Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah hal yang paling sulit yang dilakukan oleh manusia kita. Bagaimana kita mengasihi musuh kita kalau dia menyakiti kita? Bagaimana kita memberikan pengampunan kalau orang yang kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik baginya? Dan kemudian istilah kata orang
ketika kita beri makan dia berak di atas piring kita, apa itu tidak menjadi hal yang menyakiti hati kita. Tetapi justru itulah yang Tuhan tuntut bagi kehidupan orang-orang percaya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam keterpanggilan kita. Sebab apa yang kita lakukan dalam melayani orang-orang lain tidak lebih dari apa yang seharusnya dan sepatutnya kita terima dari Allah. Dalam ayat yang ke-45 bagian pembacaan firman Tuhan kita tadi, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu adalah Allah kita yang melakukan perbuatan tak baik, kasih karunia-Nya tanpa membedakan orang lain. Dan kalau kita melayani orang-orang yang hanya berbuat baik kepada kita, apakah kita menjadi orang yang hebat? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebab orang-orang yang jahat pun dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang terkadang melebihi apa yang kita lakukan. Dalam ayat yang ke-47 bagian pembacaan firman Tuhan kita tadi, di sana dikatakan, apakah kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja? Apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya Bapak Ibu, perbuatan baik itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang baik, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Jangan kita bilang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja, tetapi juga kalau kita dalam kehidupan sosial, kehidupan dunia sekuler, kita kenal orang-orang geng preman, ya. Mereka adalah orang-orang yang disegani, orang yang ditakuti banyak, mulai dari pejabat sampai pada orang miskin. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, para preman pun dapat melakukan perbuatan baik, dan karena itu apa jasa kita kalau kita hanya melakukan perbuatan baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Tidak ada nilainya. Dan karena itu kita diajarkan untuk tidak harus saling menyerang atau saling membalas jahat dengan jahat. Tetapi lakukanlah apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai saksi Kristus, melakukan perbuatan baik supaya orang-orang lain dapat memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu adalah tugas dan panggilan kita. Sebab ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka orang akan tahu sumber dan asal yang kita lakukan. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, di sana mengajarkan ketika kita berbuat baik, orang lain akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Bapamu yang di sorga.
Itu artinya perbuatan baik kita menjadi teladan, perbuatan baik tidak baik kita menjadi cemooh dari orang-orang lain. Bahasa sederhananya, kelakuannya katanya orang Kristen, tapi kelakuannya tidak menunjukkan kekristenannya. Kristen yang suka tagih pajak di pinggir jalan, Kristen yang suka berarisan gelas di pinggir jalan. Kenal ya, tahu ya Bapak Ibu arisan gelas? Siapa punya lagu yang bilang apa namanya? Ubi Mesak lagu seperti apa yang dia bilang itu? Bila masih ada apa ya, saya tidak terlalu memang tidak suka menyanyi jadi lupa lagunya. Anggur merah ke bagaimana yang dia bilang? Itu kata Ubi Mesak, bila masih ada. Bagaimana itu Bapak Ibu? Saya tidak terlalu hafal lagu-lagu. Ya, di atas ada yang Ubi Mesak pun lagu yang tren dulu. Ya, itu bukan yang harus dilakukan oleh kehidupan kekristenan kita. Sebab arisan gelas menimbulkan 1001 persoalan yang muncul dari kehidupan persekutuan kita. Tidak hanya dalam persekutuan, disitulah akan terjadi korupsi terbesar yang dilakukan oleh bapak-bapak ketika uang gajinya dipakai beli minuman untuk arisan gelas di sana. Tidak peduli istri dan anak nanti cukup ataupun tidak, yang penting arisan gelas dia berjalan. Apa jasa kita? Apa kebaikan kita kalau kita hanya melakukan perbuatan demikian? Kita dituntut adalah bagaimana untuk memberikan teladan yang baik, perbuatan yang baik, supaya orang-orang lain dapat melihat Bapamu yang di sorga dan mereka dapat memuji dan memuliakan nama Allah Bapa kita. Amin. Kita tidak memiliki pilihan lain selain menempatkan dasar dari panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang melakukan apa yang berkenan dan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dalam nats kita tadi di sana dikatakan, nats pembimbing kita tadi, sekali lagi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna dalam melakukan perbuatan baik. Jangan sempurna dalam melakukan perbuatan yang kemudian dicemooh oleh orang-orang lain. Label Kristen menjadi hal yang tidak populer kalau kita melakukan perbuatan yang mendatangkan sakit hati bagi orang sesama kita. Sebab apa yang kita lakukan, orang-orang lain dapat melihat perbuatan-perbuatan itu yang bersumber dari Tuhan Allah kita di dalam Kristus. Kehidupan orang-orang Kristen diibaratkan seperti ikan yang berada dalam akuarium yang bergerak di segala sisi, dapat dipandang dengan leluasa dan bebasnya. Itu adalah ajaran Kristus bagi kita. Kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16,
dari bagian pemecaan kita tadi. Pelita yang dinyalakan itu tidak mungkin ditaruh atau diletakkan di bawah gentang, melainkan harus dia ada di atas dan orang-orang lain dapat melihat dengan sempurna. Pelita itu akan menerangi tempat di mana kegelapan itu ada, dan lilin yang kecil itu akan menjadi terang yang dapat menerangi kehidupan dunia itu. Rasul Paulus dia mengatakan secara sederhana bahwa sedikit ragi dapat menghamirkan adonan yang banyak itu dan dapat menjadi bagian kesempurnaan untuk buat menjadi roti yang dinikmati oleh banyak orang. Dan ragi itu adalah kehidupan kita yang dipandang sebagai orang-orang yang minoritas, dipandang sebagai orang-orang kecil. Tetapi hidup dan keberadaan kita akan menjadi teladan bagi orang lain jika melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu juga dapat dilakukan oleh dunia sana, orang-orang luar sana. Tetapi apakah perbuatan baik mereka lebih daripada kasih karunia Allah yang telah menuntut kita untuk melakukan semuanya itu? Kita dalam memberi tidak harus menuntut imbalan jasa. Jangan sampai hari ini kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tuang isa, kutuk versi, kemarin baru datang, biar saya kurang-kurang tapi saya sudah berikan yang terbaik. Si paling hebat bicarita beta di orang lain. Pola hidup demikian mari Bapak Ibu kuburkanlah di dalam kehidupan kita, dan bangkitkanlah kasih karunia Allah yang ada pada hidup kita, supaya Allah dimuliakan di dalam setiap kehidupan dan panggilan kita. Dalam tema mingguan kita yang diturunkan oleh lembaga GP Papua sesuai dengan tema menata layani karunia sesuai kapabilitas, integritas, dan komitmen, maka kita perlu untuk dapat melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Perbuatan baik tanpa harus membatasi ruang dan lingkup, tetap mempertahankan integritas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus dan terus memiliki komitmen diri melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih adalah melayani dengan tanpa memintakan imbalan. Kristus ketika dia mati dan bangkit, dia tidak minta imbalan dari kita. Kristus mati dan bangkit, dia katakan satu hal dalam perjalanan hidup kita, supaya menjalani apa yang menjadi kehendaknya, melakukan perbuatan baik supaya orang memuji dan mengagungkan kemuliaan namanya. Dan karena itu
segala potensi dan talenta yang telah dititipkan bagi kita. Hendaknya kita mempergunakan itu dalam saling melengkapi dan melayani, menyempurnakan satu dengan yang lain. Jangan sampai ada di antara kita ketika mendengar teman atau sahabat, rekan kita melakukan hal yang salah, kita lalu duduk turut untuk pompa gas di sana. Tapi bagaimana menempatkan potensi dan talenta kita untuk dapat mengingatkan dia dalam segala kurang lebihnya. Sebab perbuatan yang saling melayani itu juga dilakukan oleh orang dunia ini. Tetapi pelayanan kita yang akan menjadi kualitas dan dapat dibedakan dari dunia ini adalah pelayanan tanpa menuntut imbalan. Jangan kita lalu kemudian suam dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Kita terus kobarkan apa yang menjadi kehendak Kristus yang telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini, supaya kita terus menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Dalam subtema mingguan kita di sana dikatakan dipanggil sebagai umat, diutus sebagai pekerja. Pekerja yang melakukan pekerjaan Tuhan, bersaksi dan melayani. Amin.